He is the Word of God, a prophet, a servant. He is the bread of life, the shepherd and the lamb. He is the messenger. He is the humble king. He is the Son of God. He was rejected and abandoned. He was betrayed and condemned. He was mocked and beaten, bruised and pierced. He was crucified and buried. But the nails could not hold him. The cross could not finish him. The stone could not keep him. Death could not defeat him. He is our ransom and our redeemer. He is our deliverer and our refuge. He is mighty. He is glorious. He is holy and exalted. He is our Savior. And He is risen. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja Saudara. Haleluya. Engkau Allah terlebih besar dari segala dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang bangkit bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang bangkit dari maut untuk setiap kami Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan saudara. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu.
Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari yang sepakat berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja Saudara. Makasih Tuhan untuk karya penembusan-Mu bagi setiap kami. Mari kau bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat suara-Mu, katakan kepada Tuhan Saudara. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Panggil namanya, katakan Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku nyatakan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, amin, hanya Kau yang layak ku agung. Katakan, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya. Panggil namanya, katakan. Nyatakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Nyatakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Katakan, hanya
hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau Yesus. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kita sekarang. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Radadabaya syakana radadabaya 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 syakabaya radadabaya. Haleluya. 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 Radadabaya syakabaya radadabaya. Kami sembah Raja segala raja yang bertata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yang bertata atas pujian syukur hormat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kudadadabaya nadadabaya radadabaya syikadadabaya radadabaya. Oh radadabaya syikadadabaya radadabaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami aman bersama dengan-Mu Tuhan. Sebab Kau menebus setiap kami. Engkau menang bagi setiap kami. Haleluya. 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 Oradadabaya silakan. Terpujilah Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Koradadamaya syatakamaya radadamaya radadamaya. Koradadamaya radadamaya radadamaya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Mari nikmati kuasa kemenangan mengalir di tempat ini saudara. Kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bangkit bersama dengan Engkau Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan.
Mari sepakat sama-sama katakan, come on. Hosanna. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher. You lifted higher. Jesus, be lifted higher. Amen. Higher. Be lifted higher. Come on, say Jesus. Jesus, you be lifted higher. Yes, amen. Higher. Be lifted higher. Come on, say let our King be lifted up. Let our King be lifted. Come on, say let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Mari gereja Tuhan satu suara katakan. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Say Hosanna. Mari sekali lagi, sama-sama gereja Tuhan. Mari sepakat katakan Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Come on, say let our King be lifted up. Let our King be lifted. Come on, say let our King be lifted up. Let our King be lifted. Mari sepakat sama-sama satu suara katakan Hosanna. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang bangkit bagi setiap kita, menang dari maut bagi setiap kita. Sorakan amin. Kami siap bersorak-sorai bagimu Tuhan, yang siap bersorak-sorai. Sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan, come on. Hey. Biar pujian ini jadi iman setiap kita, amin saudara. Siap semuanya, come on. 1, 2, 3, 4. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dikatakan, katakan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siap sama-sama kita buat ngomong. Allah bangkit. Sama-sama suraka. Hey. Allah bangkit. Menyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hey. Engkau dahsyat bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau bangkit bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama tangan semua. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
musuhmu. Selamatkan Tuhan. Selamatkanlah umatmu. Katakan siapa dahsyat? Allah dahsyat di tempatku. Jump, 1, 2, 1, 2. Allah bangkit, bersoraklah. Sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Yuk kita sama-sama katakan kau bangkit Tuhan. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Dengan iman kita katakan Tuhan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama Tuhan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat Yuk katakan dengan dahsyat, katakan Allah dahsyat, come on. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau dahsyat bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Yuk tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja, come on. Haleluya. Haleluya. Siap merayakan kemenangan Tuhan kita, amin. Sekali lagi, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Woo! We celebrate your goodness, Lord.
pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua Katakan apa? umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Siap semua. Come on. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya. Sama-sama. Sampai setiap semua lidah mengenal Siapa namanya? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yang percaya Tuhan bertahta katakan ya sama-sama kan? Mari kita semua Percaya. umat pilihan Allah, Katakan. dengarlah panggilannya untuk menggenapi Kapan saudara kapan? sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari Maju. One, two. bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran. Yuk sama-sama ya semua. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yuk sama-sama katakan. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Yuk sama-sama yuk. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Siapa namanya? Kamu katakan. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kamu musik memuji Tuhan come on. Mari umat-umat yang siap bangkit jadi pemenang. Sama-sama saya mau dengar suara katakan. Bukan bangkit, Come on, mana suara katakan? bukan Amin. nyatakan. Yuk sama-sama yuk come on. Sampai semua Deklarasikan siapa namanya? Raja segala raja. Dialah Sekali lagi ya. Come on. bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua Yuk yang terakhir yuk. Panggil namanya siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Siapa? Dialah Yang terakhir ya sama-sama come on. Dialah Raja. Berkah atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Raja segala raja come on. Haleluya. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Seberapa banyak di sini yang mau bersorak-sorai buat Tuhan? Come on.
Indonesia sudah diselamatkan dari kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Bapak, kami perkatakan Indonesia akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dan memperoleh kemenangan. Menang atas krisis perekonomian, menang atas segala krisis pangan dan energi. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu. Indonesia dibebaskan dari segala keterikatan, dari segala keterpurukan. Indonesia dibebaskan dari segala intimidasi. Dan kami perkatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kasih mula-mula di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan kiranya mencurahkan roh hikmat kebijaksanaan-Mu senantiasa kepada para pemimpin bangsa kami dalam mengambil setiap keputusan penting atas bangsa ini sesuai isi hati Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah tetapkan para pemimpin bangsa yang akan datang, yaitu pemimpin yang berjiwa nasionalis, takut akan Tuhan dan bertoleransi, menjadikan bangsa kami Indonesia bangsa yang maju, tangguh dan kuat di dalam nama Yesus. Saat ini kami mengangkat tangan kami, berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu dengan urapan yang dahsyat, dengan roh keperkasaan ilahi Allah, membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke seluruh bangsa-bangsa hingga menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami berdoa memberkati pelayanan, kesehatan dan pengembalaan hamba-Mu serta keluarga hamba-Mu selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak juga memberkati Gembala CK7 yang kami kasihi Dr. Yanto. Tuhan terus perlengkapi dan terus pakai hamba-Mu dalam pelayanannya dan pengembalaannya di CK7 dengan urapan ilahi Allah untuk membawa kami semua menjadi murid dan umat yang layak berkarakter Kristus. Engkau juga memberkati pekerjaan hamba-Mu, profesinya sebagai seorang dokter spesialis, serta keluarga hamba-Mu diberkati dan dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadi perisai, penolong dan pembela atas Pak Yanto dan seluruh keluarganya. Saat ini Tuhan, kami bawa generasi Yeremia di hadapan-Mu. Kami percaya oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami akan melihat, akan lahir generasi muda, akan bangkit generasi muda, generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, cinta mati-matian, tidak kompromi terhadap dosa, hidup kudus dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Kami rindu setiap anak-anak muda di tempat ini akan terus Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Semua diberkati, amin. Amin. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh angkat tangannya? Adakah jiwa baru? Oh, ada di kiri saya, puji Tuhan, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan, dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi kantor jiwa baru untuk mendapatkan souvenir. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, atau dapat menggunakan amplop. Setelah ibadah selesai dapat memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar. Baik, jika sudah siap, sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan deklarasi doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ, kami mengucapkan Happy Passover 2023. Kebangkitannya membuktikan Dia hidup. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 16 April 2023, pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite permuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 30 April 2023, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan 17 April 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Halo. Hai. 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 Iya, meskipun aku ibadah online, aku masih juga bisa mendengar firman Tuhan. Iya, soalnya aku masih memuji Tuhan. Iya, I don't know alasannya apa. Onsite. 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 Ibadah onsite. Onsite. Aku senang mendengar firman Tuhan, soalnya aku bisa ketemu kakaknya. Karena bisa lebih seru, karena bisa ibadah bareng teman-teman. Karena bisa lebih fun aja ibadahnya. Lebih feeling real and I feel that the love of Jesus is with me. Pernah. Aku pernah dengar tapi nggak tahu cara jelasinnya. Artinya adalah pribadi ketiga di dulu apa lagi. The Holy Spirit is with us to help us and guide us everywhere. Mau? Iya, mau. Iya. Mau. Iya, mau. Mau. Mau ikutlah. Tanyainnya banyak banget. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kau buktikan cinta-Mu dalam hidup setiap kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku
membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari lebih lagi nyatakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Yes Tuhan. Berjalan tersedia bagiku. Selamanya Kau. Mari lebih lagi. Hanya Kau tanpa jawaban. Hanya Kau. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bersama-sama nyatakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sembah, tinggikan namanya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Sede karapaso.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sede karamaso ajaib. Kau layak yang terima yang terbaik. Kau layak ditinggikan. Yes, Lord. Ajaib Tuhan. Boleh Bapak Ibu angkat kedua tangan sekali lagi. Katakan ucapan syukur. Kematian dan kebangkitannya membuat kita dibebaskan dari perbudakan. Mari sesederhana apapun ucapkan syukur. Jangan ada yang berdiam diri, tapi bersyukur kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Passover adalah momen terpenting dalam kekristenan. Bahwa kita sungguh-sungguh sudah dimerdekakan dari semua perbudakan. Kita punya harapan yang pasti, hari depan yang jelas. Kita memerintah bersama Dia. Haleluya. Oh, Jesus. Sede karamaso. Kami bersyukur. Ajaib. Oh, terima kasih. Kematian kebangkitanmu membuat kami memiliki masa depan yang cerah, yang pasti bersamamu Tuhan. Haleluya. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Kuasa maut sudah dikalahkan, kutuk sudah dipatahkan, kematian sudah dihancurkan. Haleluya. Jesus. Oh. Amen, amen. Tuhan, terima kasih untuk waktu kami boleh beribadah hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu itu segala-galanya. Apapun yang kami lakukan kalau Tuhan tidak hadir, itu tidak ada artinya sama sekali. Tapi kami percaya ibadah ini berarti karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hamba-Mu boleh kembali ada di GBI PRJ di tempat ini. Ini semua kasih karunia Tuhan. Sekarang hamba berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu, lepaskan firman yang tajam. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami yang goncang, bahkan menegakkan kami yang gemetar. Tapi lebih penting dari semuanya itu adalah supaya kami kenal jalan-jalan Tuhan dan kami hidup sesuai dengan pengenalan akan pribadi-Mu. Karena kami tahu musim-musim ke depan ada banyak ketidakpastian secara dunia. Tapi kami percaya jalan orang benar kian lama kian terang. Seperti terang rembang tengah hari. Kalau orang berkata makin gelap ke depan, memang iya. Dunia makin redup, dunia makin lenyap. Tapi yang kami tahu satu, firman Tuhan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, hamba berdoa biar umat-Mu sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Hamba sadar sekali lagi, ribuan kata-kata, puluhan ribu kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak ada artinya kalau Tuhan tidak sertai dengan bobot kekekalan. Urapi semua apapun yang hamba-Mu sampaikan dan itu datangnya dari hati Tuhan. Sekali lagi kami percaya Engkau pasti berbicara untuk setiap kami. Kami buka hati, bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu keagungan, bagi-Mu kejayaan, bagi-Mu kebesaran, bagi-Mu segala-galanya. Dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin, amin. Sebelum duduk, siapa suruh duduk? Coba tengok kiri kanan dan berkata, Happy Passover. Sambil bersuka cita ya. Selamat Paskah.
Kasih aplaus untuk tim Praise and Worship. Ya, luar biasa. Ya, boleh silakan kecuali pemain keyboard bersama saya ya. Ya, yang ganteng tetap tinggal. Yang amat ganteng silakan pergi ya. Oke. Silakan duduk. Ya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Nah, saya ucapkan selamat Paskah, Happy Passover untuk kita semua. Ya, sebab ini buat saya Paskah itu momen terpenting. Ya, Natal penting, tapi ini puncak terpenting dalam kehidupan kekristenan kita adalah ini. Dan saya senang kalau kemudian CK7 PRJ ini coba bikin apa ini namanya, hiasan atau apa sih namanya Pak Bambang, kok hiasan lagi apa? Ya, dekorasi, ya aksesoris yang sungguh-sungguh sangat diberkati. Kayak di Israel ya kita ya, coba bayangkan ya. Kayak di Timur Tengah ada pohon zaitun dan sebagainya. Oke, nah saya tadi lihat pohon zaitun ini, nah kemudian yaitu saya diteguhkan saya harus sampaikan ini untuk Bapak Ibu semua. Nah, saya coba akan tarik mundur sedikit ke belakang. Ini kan kita ada di Minggu Paskah. Pada puncaknya adalah kebangkitan Dia dari kematian. Saya itu terkesima dengan sebuah taman namanya Getsemani. Ya, Getsemani kalau Bapak Ibu pernah ke sana misalnya itu di daerah Yerusalem kan. Itu ada di Bukit Sion. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, Bapak Ibu pasti akan dijelaskan. Di Getsemani itu ada seperti itu, ada gua yang di dalamnya itu pernah ada home industry. Visualnya sangat nyata sekali. Nah, home industry itu adalah untuk tempat itu kan, pemerasan buah zaitun. Ya. Nah, saya nanti akan jelaskan untuk apa sih sebetulnya minyak zaitun itu. Saya tidak akan tarik secara harfiah terlalu jelimet, enggak. Tapi aplikasinya apa dalam kehidupan ya. Nah, kita mundur sedikit ke belakang. Tapi sebelumnya saya mesti baca Rome chapter 8 verse 11 di Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Coba kita lihat, let's see. Boleh multimedia? Ya, Rome chapter 8. Oke, nah ini dia. Ini Bapak Ibu ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Katakan diam. Oke, sekali lagi semua kita katakan diam. Nah, diam itu beda dengan hadir. Percaya enggak Tuhan hadir di sini? Amin. Tuhan hadir di sini. Tapi kan begini, hadir tidak permanen. Tuhan hadir di sini karena ada kita. Ya kalau enggak ada kita, masa Tuhan hadir misalnya? Karena Tuhan itu tidak berdiam di bangunan. Ya ngapain Tuhan berdiam di bangunan? Tuhan hadir di sini karena ini jadi tempat ibadah. Makanya kalau ini jadi misalnya ada tempat jadi misalnya apa? Jadi hal-hal yang di luar ibadah ya, yang hadir siapa? Misalnya ada di tempat-tempat pemujaan misalnya. Ada tempat di mana berhala dipuja. Yang hadir ya bukan Tuhan jelas. Jadi Tuhan hadir di sini tapi hadir itu kan tidak permanen. Yang permanen itu diam, laten dan permanen. Nah sayang begini, oke tempat kehadiran kita bagus gak apa-apa. Gedung ini kalau gak salah sewa lah Pak ya. Sewa dibikin, direnov bagus, saudara nyaman ibadah di sini, AC dingin bayangkan. Saya tadi bilang sama Asyir, untung saya pakai jas loh. Bukan supaya keren, karena dingin bayangkan. Ya kan ada beberapa yang duduk kedinginan, ya duduknya kedinginan karena memang dingin. Nah oke, kita sejuk, kita dingin, alat musik bagus, sound system bagus. Saya tadi bilang sama Pak Bambang, LED-nya keren banget bayangkan. Ini jerawat kecil aja bisa kelihatan loh kayaknya ya. Nah ini kan bagus banget ya, saudara punya LED bagus. Tapi kan begini, yang penting itu kan bukan soal tempat kehadiran Tuhan, tempat kediamannya Tuhan. Nah itu ada di dalam kita. Nah ini jangan dikacaukan, jangan dinajiskan. Dengan kemunafikan, dengan kenajisan, dengan kebohongan, dengan kelicikan. Nah, sebab kalau roh ini berdiam di dalam kita, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kapan ini? Waktu kita mengalami kematian pertama. Jangan sampai kita mengalami kematian kedua kalau tidak memiliki roh ini. Itu namanya hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka yang mengerikan itu. Jadi serius ini, serius. Ini soal kekekalan Bapak Ibu. Tolong ya jangan berpikir kekristenan hanya soal tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, ngasih persembahan. Udah, enggak.
Ini karena soal kekekalan. Kenapa saya dari kecil pelayanan misalnya. Saya dari kecil melayani Tuhan capek. Karena fokus saya pada ini. Saya tidak fokus pada cuman di dunia yang sementara ini. Sementara saja. Ya silakan saudara punya mobil baru, rumah bagus, pabrik besar. Please silakan nikmati saja. Tapi kan itu cuman temporary. Sesaat saja. Yang penting adalah di kekekalan ini. Makanya saudara kejarlah ini. Nah, jadi roh ini, bayangkan, Yesus itu bergerak dalam pelayanan waktu dia ada di dunia, itu Roh Kudus yang backup. Ya Roh Kudus kan pribadi Tritunggal juga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus itu sebagai manusia 100% di bumi, waktu dia sembuhkan orang sakit, dia bergerak dengan kuasa Holy Spirit. Waktu dibangkitkan Lazarus yang mati dengan ini. Waktu beri ribuan makan dengan kemudian 5 roti 2 ikan. Dia pakai kekuatan ini. Roh Tuhan ini yang berdiam di dalam kita. Nah ini yang menghidupkan roh kita Bapak Ibu. Makanya orang kalau tidak disentuh oleh roh Tuhan, rohnya nggak hidup, percayalah. Ya, salah satu ciri orang yang rohnya nggak hidup misalnya. Orang nyembah begitu hikmat, begitu dilawat Tuhan. Dia tertidur. Lah itu berarti rohnya nggak hidup. Ya, jadi kalau saudara lihat orang menyembah Tuhan semangat, orang itu tidur, itu soal roh Bapak Ibu, berarti rohnya belum hidup. Makanya saya nggak setuju kalau orang berkata, saya kok kalau baca Alkitab saya tidur ya Pak. Saya enggak itu, saya baca Alkitab malah seger. Karena dapat makanan fresh, dapat kekuatan. Jadi kalau orang sampai orang bercanda, saya ya marah lah ya, cuman marah kudus karena pendeta kan nggak boleh marah yang lain kan. Dia bilang begini, saya tuh kalau susah tidur paling suka baca Alkitab. Langsung tidur loh Pak Rubin. Seneng lagi, bahagia lagi. Saya malah sedih, berarti bapak itu atau ibu rohnya mati, gak hidup. Loh, Alkitab itu kan makanan yang menyegarkan, yang membuat wajah itu bersinar. Kenapa saya awet muda dan tetap ganteng? Ketawanya melecehkan saya. Jangan asik begitu dong, memang saya ganteng kok, kata istri saya. Ya kata saudara nggak ganteng terserah. Ya kata Bu Era ya Pak Bambang lebih ganteng dari saya. Iyalah kalau sampai Bu Era bilang Pak Rubin lebih ganteng dari Pak Bambang, bahaya itu. Ya kan? Ya tapi betul kan. Firman itu menyegarkan. Firman itu membuat tulang-tulang jadi kuat. Firman itu membuat tubuh jadi segar. Firman itu menyembuhkan. Ya saya secara fisik seringkali capek lah. Minggu kemarin saya baru pulang dari Sulawesi Utara, mesti ke Bitung, ke Manado. Minggu depan ini saya mesti ke Ambon, ketemu jaringan. Kadang capek, turun-turun terus ke bawah. Tapi seger itu. Bukan kekuatan saya. Makanya orang kalau rohnya hidup, oh yang main kamu ya. Jadi kamu yang paling ganteng sebetulnya ya. Saya pikir, my brother yang satu tadi. Siapa tuh namanya? Yang lead? Andreas, oh kalau main keren ya, saya langsung ingat Idang Rasidi, ya kan, dulu Chester yang, ya kan, oke, nah, jadi lupa ngomong apa nih. Nah, saya ingin membawa kita, Bapak Ibu, Yesus tuh punya kekuatan ini untuk menghadapi yang namanya Taman Getsemani. Nah, Taman Getsemani itu sebetulnya, kalau saya pakai bahasa ini, tolong jangan disalah mengerti, itu menggantikan satu taman. Di mana manusia jatuh di situ. Namanya Eden. Ada yang tahu nggak Eden artinya apa? Ayo, the meaning of Eden? Eden Park. Masa nggak ada yang tahu? Ini Kristen semua nggak ini? Kristen kan ya? Coba, saya nggak tanya Pak Bambang lah. Coba, Eden atau Eden itu artinya pleasure, menyenangkan. Tapi justru di taman yang menyenangkan, manusia jatuh. Adam itu tidak kurang makan waktu dia sedang makan buah yang dikasih oleh Hawa. Aneh ya. Manusia itu tidak lagi kurang makan. Di Eden itu manusia itu melimpah dengan makanan, kenyamanan, dan keamanan. Di Eden gak ada petir, di Eden gak ada gempa, di Eden gak ada kesusahan, gak ada kanker, gak ada sakit jantung, gak ada covid apalagi, gak ada perang. Di Eden itu gak ada kejahatan, di Eden gak ada kelicikan, di Eden itu kesenangan. Tuhan bikin taman yang menyenangkan. Manusia itu ada dalam perlindungan Tuhan, menyenangkan. Ternyata orang itu melimpah makanan juga tetap lapar saja. Karena masalah di Eden adalah dosa, keinginan, pengen seperti Tuhan.
Makanya manusia itu kalau nggak kalahkan keinginan. Pernah lihat nggak ada orang udah kaya, udah banyak aset, tetap saja inginkan aset orang lain, tetap saja ingin ini, ingin itu, ingin itu. Nah, masalah kita ada di situ. Jadi kalau roh ini tidak ada pada kita, Bapak Ibu, kita kalah dalam hidup. Nanti kita greedy, kita kemudian licik, kita kemudian sikat kiri kanan dengan segala cara. Karena di Eden itu, bayangkan, Adam itu jatuh ke dalam dosa makan, bukan kurang makan. Loh, kalau lagi kurang makan, itu kemudian dia makan, walaupun yang dia makan tuh low kosher lagi. Istilah kosher itu kan kudus. Low kosher itu berarti tidak layak dimakan bahasa Ibraninya. Bayangkan. Di tempat di mana keamanan, kenyamanan, makanan melimpah, ternyata masalahnya adalah keinginan. Nah, Bapak Ibu, dosanya Adam itu bukan sekedar dosa biasa, itu dosa mencabut akar, bahasa Jermannya cabut oyot, Pak. Jadi akar dia coba cabut, itu nama Ibraninya adalah kipset bintion. Kipset bintion. Itu mencabut akar adalah dia punya keinginan mau seperti Tuhan. Makanya kalau kita tidak bisa tanganin keinginan ya, aduh, paling ngeri Bapak Ibu. Penyembahan itu kan sebetulnya ketaatan untuk tidak mengikuti keinginan kita. Aneh ya? Sekali lagi, di Eden orang berdosa itu makan bukan karena kurang makan, makanan melimpah. Tidak ada petir, tidak ada gempa, tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada kanker, tidak ada penyakit, tidak ada peperangan, tidak ada apa saja yang membahayakan. Tapi ternyata dosanya karena dosa keinginan. Itu Eden. Aneh ya? Saya memikirkan ini berkata, oh, kita perlu kekuatan dari dalam untuk mengalahkan ini. Oh iya ya, sudahlah. Kenapa orang sombong? Ya karena aku. Kenapa orang suka ngeremehin orang lain? Karena aku. Kenapa orang merasa superior, yang lain inferior? Karena aku. Kenapa orang licik? Karena aku. Saya tadi lihat tayangan anak-anak itu, saya seneng. Tadi di Intercon juga ditayangkan. Oh sama ternyata ya. Yang bikin sama ya. Saya pikir cuma di Intercon. Lucu kan anak-anak ya. Gemesin begitu ya. Ya kan? Sampai ditutup. Kok pertanyaannya terlalu banyak ya, bikin pusing aku gitu ya. Lihat gak tadi ya? Lucu kan anak-anak? Anak-anak tuh memang lucu kok. Karena memang belum berpolitik. Saya makanya kalau lihat anak-anak tidur itu seneng banget. Gemesin pengen saya cubit. Lagi tidur. Tapi coba lihat orang gede tidur. Nyebelin banget. Coba. Anak-anak itu ketawa walaupun belum dapat tender loh. Nggak menang tender, belum gajian ketawa. Dikasih balon saja jingkrak-jingkrak kok, coba bayangkan. Kita kalau dikasih balon, kalau sampai jingkrak-jingkrak, ya itu perlu ditengking. Enggak, coba anak-anak itu. Coba. Nah, memang keinginan ini luar biasa Bapak Ibu. Pak Rubin kalau begitu nggak boleh punya keinginan. Bukan itu isunya. Keinginan kita itu disentuhkan pada kehendak Tuhan enggak? Sebab kalau enggak, nanti ngumbar keakuan terus. Saya itu kalau lihat di handphone saya itu ada jadwal agenda. Ya istri saya susun. Kalau lihat itu kemana. Tapi tahu nggak? Saya dan istri saya selalu tumpang tangan di jadwal. Saya berulang kali katakan ini mungkin di sini saya pernah katakan ini. Bukan sok-sokan apa. Sampai saya berkata, Tuhan, kalau ini membuat saya ke depan jadi sombong dan tidak mengerjakan kehendak Tuhan walaupun atas nama pelayanan, batalkan dengan segala cara, termasuk bikin apa saja supaya tidak terjadi. Karena saya tidak mau mengerjakan apapun itu sesuai ambisi dan keinginan saya. Saya belajar untuk sudah selesai dengan diri saya sendiri. Itu gampang Bapak Ibu? Kalau nggak ada roh Tuhan, roh ini nggak bisa. Nah, oke, Eden. Ribuan tahun kemudian, justru yang punya sorga itu melepaskan keinginannya. Dia ada di Eden. Matius pasal 26 ayat 36. Matthew chapter 26, ya, thank you. Bapak Ibu bersama saya? Loh, bersama saya? Bersama saya, oke. Ya kalau enggak berarti kan ngantuk atau kemana begitu ya. Tapi saya berharap enggak ada yang ngantuk lah.
Memang katanya gedung gereja itu tempat tidur paling enak. Karena kan memang dalam alam rohani kan bikin orang cepat terkonek dengan surga, ya kan? Cuman hati-hati, tetap bangunlah ya. Jadi jangan bikin susah pengurusnya. Saudara, tegang semua ini kayak gedung pengadilan loh, kayak saya diadili loh. Ini kan gereja keluarga kan Pak? Loh, keluarga nggak Pak Bambang? Kalau Pak Bambang sama saya udah keluarga, makanya dia mau kirim melon ke saya. Enggak lah, kan kita udah iya kan gereja udah, jangan tegang-tegang lah, tetap bersukacita saja, tapi tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Udahlah, enggak usah punya kepentingan apapun, saling curiga, ngelaporin orang, udah, enggak usah lah pengen naik, kemudian dengan korbankan orang lain, enggak perlu yang begituan, enggak usah lah, enggak usah kejar reward dari manusia, tepuk tangan dari orang, kejarlah reward dari Bapa di sorga. Udahlah, acara ibadah ini bisa begini, ini bukan hanya orang-orang di panggung yang hebat-hebat, pemain musik tadi keren-keren, WL, semua bukan, tapi kan ada orang-orang yang tidak kelihatan yang berdoa di mana itu, asyir-asyir yang tidak cemberut, ceria, ya kan? Yang markir-markirin di bawah. Kalau nggak ada semua itu, apa bisa terjadi multimedia yang nggak kelihatan? Apa pikir cuma pendeta yang keren-keren? Enggak lah, semua terlibat kok. Ya kan? Coba. Oke. Khotbah apa ini saya ini? Khotbah ini. Enggak, saya sedang fokus pada ini karena supaya keinginan kita harus disentuh pada kehendak Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, tempat pemerasan zaitun. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Mungkin sampai ayat 38 kali ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, anak Guntur ini, anak guru petir. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Mungkin sampai ayat 40 boleh multimedia. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jika kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, nah ini dia, bertolak belakang dengan Adam dan Hawa. Janganlah seperti yang kugendaki, sementara Adam Hawa ingin seperti Tuhan. Sementara Tuhan taruh keinginannya supaya kehendak rencananya terjadi walaupun dia berkorban. Beda ya taman ini ya. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Doa ini diulang 3 kali. Sekali itu biasa, 2 kali itu very, sangat. Tapi kalau 3 kali itu extremely, sangat ekstrim. Makanya kata kudus itu kenapa 3 kali? Kados, 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 Adonai Elohim. Karena sangat ekstrim. Tak terkalahkan. Nanti cukup ya multimedia, thank you. Saya cuma baca ayat itu. Bapak Ibu nanti bisa baca seterusnya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, ternyata 3 muridnya disebut dengan inner circle begini. Ternyata ngantuk. Tertidur. Ya capek memang. Tapi coba bayangkan. Karena memang nggak populer. Taman yang tidak ada manusia, tidak ada tepuk tangan, tidak ada gemerlap lampu, tidak ada sorak-sorai, tidak ada LED, tidak ada musik, tidak ada acara apapun. Taman yang sepi, yang dingin, taman gemetar, orang kalau di situ rohnya tidak kuat. Taman ketakutan karena orang menyerahkan dirinya. Yesus nggak takut sama setan. Dia itu kemudian begini, dia sadar peperangan paling hebat adalah peperangan ketika menyerahkan keinginannya untuk ditaklukkan pada kehendak Tuhan. Makanya saya ingatkan, hidup ini bertempur, tapi medan tempurnya tolong pilih yang benar. Sebab semua pahlawan besar itu medan tempurnya adalah mati terhadap diri sendiri. Makanya saya kalau lihat keluarga misalnya ribut karena warisan, kakak adik jadi pecah, persahabatan jadi rusak, ya dalam hubungan pelayanan jadi berantakan. Janganlah, itu medan tempur yang gak elit. Pilihlah yang elit, yaitu kita mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Kita sukacita kalau lihat orang lain sukses melebihi kita. Kita dorong orang lebih maju. Oh iyalah. Makanya di taman ini Bapak Ibu, taman yang gak populer, inner circle-nya yang dekat sama dia tidur. Sementara kalau waktu dia memberi makan ribuan orang dengan 5 roti 2 ikan, semuanya bangun, semuanya pengen kecipratan kemuliaan, semuanya seneng. Waktu Yesus bikin mujizat, mereka juga dapat pujian, kamu murid dari guru yang hebat. Sementara waktu ada di Getsemani,
yang nggak populer. Orang nggak seneng, orang tidur di situ. Coba. Karena sekali lagi, ini memang taman yang tidak gampang. Taman di mana begini, zaitun diperas. Ini adalah tempat pergumulan. Makanya kalau dikatakan, aku tuh gemetar, sedih, mau mati rasanya. Kalau Bapak Ibu baca Injil sinopsis, Injil yang sama di Luke chapter 24, ya Lukas pasal 24. Sampai malaikat itu beri kekuatan pada dia. Orang yang tidak kenal Tuhan langsung kemudian serang kita loh. Lu katanya dia pencipta, kok diberi kekuatan sama yang dia ciptakan. Berarti dia bukan Tuhan kok. Hang on. Kita harus tahu bahwa Yesus itu tidak pernah sedikit pun tidak jadi Tuhan. Tidak pernah sedetik pun dia tidak jadi Tuhan. Tapi dia juga 100% manusia. Makanya Ibrani 2 berkata, dia membuat dirinya lebih rendah dari malaikat. Karena supaya bisa menggantikan kita. Sementara malaikat kan gak bisa mati. Dan dalam posisi dia sebagai manusia, dia diberi kekuatan untuk oleh yang tidak bisa mati itu dari surga. Yesus itu mengalami sebuah tingkatan yang sangat luar biasa secara stres, secara manusia. Namanya hematidrosis. Itu pembuluh darah pecah berantakan, ya kan? Makanya Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, waktu nanti disalib, Yesus itu sudah tidak takut lagi. Saudara jangan tafsirkan waktu dia teriak Eli Eli lama sabachthani itu dia ketakutan, enggak. Itu adalah teriakan kerinduan pada bapaknya. Karena itu kemudian mengambil dari Mazmur berapa itu saya agak lupa. Mazmur 23 ayat yaitu tentang doa rusa betina. Itu doanya Esther. Waktu orang Yahudi mau digenosida, Esther ngomong sama semua penduduk Yahudi, kamu puasa 3 hari supaya kalau aku datang ke raja, tongkat raja terulur sehingga aku bisa menyelamatkan kalian. Nah itu doa kerinduan sebetulnya, bukan doa ngeluh. Karena Yesus tuh secara penderitaan batin dia sudah menang di Getsemani. Karena di Getsemani itu dia kemudian berani untuk mengambil cawan, bukan cawan murka Bapak Ibu, cawan penderitaan akibat pemberontakan kita. Tuhan tidak pernah murka sama kita. Yang setuju katakan amin. Karena cawan murka itu untuk antikris nanti. Cawan murka itu untuk setan. Tuhan tidak pernah beri kita cawan murka. Yang Tuhan ambil itu adalah cawan penderitaan. Tuhan tidak pernah murka sama manusia. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia tidak murka. Dia cari Adam. Where are you Adam? Di mana kamu Adam? Itu kerinduan Bapak karena hilang anaknya. Saya saja ngantar anak saya mau pergi ke Australia, saya peluk dia di bandara walaupun ketemu lagi kok. Karena saya hati Bapak kan, rindu sama anak. Mana ada sih Bapak yang gak rindu sama anaknya? Kita ini anaknya. Tuhan gak pernah murkai kita. Tapi akibat pemberontakan kita menderita. Dan dia minum itu. Sistem dunia, sistem keinginan. Makanya kalau kita tidak punya kekuatan roh Tuhan, sudahlah tidak usah ngomong yang apa-apa yang hebat-hebat. Kalau kita tidak taklukkan diri kita sendiri, susah berdampak. Kok wajahnya sedih ya memang? Ya, karena di Eden, di Getsemani. Dirinya diperas. Jadi saya harus katakan ini pada Bapak Ibu. Kalau hari ini ada yang lagi diproses, lihat pada dia. Gak usah marah. Pak Bambang saya ketemu teman yang istrinya kena kanker agak berat. Tapi ya mungkin dia tetap berusaha ya, karena dia punya dana juga. Cuman dia bilang sama saya, mahal ya Rubin. Saya tanya berapa? Sekali injeksi 170 juta. Berapa kali paket? 30 kali. Jadi hampir 5, sekian miliar. Belum terbangnya pesawat, hotelnya. Di Singapura kan mahal semua sekarang ya. Sampai berkata, ya udah kita doain terus kalian ya. Sampai saya sama istri saya ngomong, ya ampun kasihan juga. Even dia punya uang ya. Sampai saya bilang kalau nggak punya uang gimana ya? Mungkin lebih pasrah kali ya. Ya dia usaha nggak apa-apa Pok. Wong dia usaha kan, Tuhan hargai itu juga kan, nggak apa-apa. Cuman saya ngomong sama istri saya, iya kasihan ya. Makanya suka ada candaan kan, candaan ini. Orang miskin dilarang sakit, coba bayangkan. Mahal ya sakit itu. Nggak, candaan saja. Tapi yang saya kaget dari teman saya ini,
Dia ngomong sama saya, Rubin, teman puluhan tahun. Dia bilang sama saya, nggak apa-apa sih. Kalau sampai penyakit ini nggak disembuhkan, mau sehat mau sakit, saya sudah sepakat sama istri saya. Pokoknya lewat apapun, yang penting Tuhan dimuliakan, termasuk lewat penyakit ini. Tadi yang tepuk tangan pertama siapa itu? Nah, yang bertepuk tangan pertama coba. Nah, saya nggak marah kok. Cuman saudara berani sekali. Itu kekristenan. Ya, itu kekristenan. Saya saja Bu, yang tadi tepuk tangan nggak tahu ibu atau bapak. Saya kaget lihat ini. Saya sampai berkata, saya pukul dada saya, nggak kenceng-kenceng, takut sakit lagi ya. Tapi saya berkata sama istri saya, imannya belum sembuh sampai sekarang istrinya. Kankernya agak aneh, agak langka. Getsemani itu tempat begitu. Nah, waktu saya nggak akan panjang lagi. Saya nggak tahu, timekeeper masih ada waktu saya? Masih ada ya? Coba berapa menit lagi? Masih? Oh 5 menit lagi Pak Bambang ya. Pak Bambang itu on time sih, jadi langsung tahu kurang 5 menit. Waktu persaudaraan atau waktu? Oke. Nah, saya akan selesai. Thank you Pak Bambang. Saudara begini, Getsemani ini melawan sistem keinginan. Oke, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sebentar ya. Ini sistem dunia yang kita hadapi ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak usah takut, kita punya contoh Tuhan yang sudah menang. Yang percaya katakan amin. Tantangan ke depan nggak gampang. Saya tuh dengan tim udah merasa saja bahwa ada beberapa bulan ke depan ini saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Bapak Ibu mesti terus kuatkan yang di dalam ya. Kuatkan saja yang di dalam. Ya, kita menghadapi ini Bapak Ibu. Ya, makanya secara tegas John itu adalah rasul kasih. Kalau bicara itu dia tidak kasar. Kayak Petrus itu kan rasul kasih karunia karena pernah berkhianat sama gurunya. Tapi untuk prinsip ini dia tidak kompromi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia ini sistem ya, kosmos. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas, langsung, tidak berbahasa, tidak berbelit-belit, langsung to the point. Das. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu pasti tidak akan bisa mengasihi Bapa. Kalau saya lebih praktis lagi ya, orang yang cinta uang tidak mungkin cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan tidak mungkin cinta uang, nggak bisa dua-duanya. Cinta uang loh, kita bukan nggak boleh punya uang. Ciri cinta uang adalah sudah menaruh rasa amannya di uang. Pokoknya apa-apa, udahlah gua punya uang kok. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, tegas. Karena Alkitab itu tidak pernah di tengah-tengah. Alkitab itu tidak kompromi-kompromi, tegas. Ya memang gak enak, karena memang beda sistemnya dengan dunia. Nah, sistem dunia ayat 16. Saya akan tutup dengan ini. Kenapa dia diperas keinginannya sampai berkata, not I will, but your will be done Father. Nah, ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, baca boleh sama-sama jemaat GBPRJ yang diberkati Tuhan, 2-3, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dunia itu punya sistem keinginan, ada 3, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu paket. Saudara kalau lihat orang sombong, ya pasti dia memang terhisap di sistem dunia. Ingin terus, gak pernah terpuaskan dalam kehidupan. Ego terus yang dilayani. Ya itu hati-hati Bapak Ibu. Nah, tapi ayat 17 berkata begini. Boleh baca sama-sama ayat 17, satu ayat lagi multimedia sebelum saya tutup. Boleh 17, ada ya 17, please. Ya, oke, baca sama-sama, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Stop, sedang itu berarti sudah selesai semua atau belum? Going on the process. Timing out, meredup, makin lama makin hilang. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Nah, kata hidup, katakan hidup jemaat, itu menggunakan kata zoe, hidup yang berkualitas kuat. Ciri orang berkualitas pasti ada 2, yaitu endurance-nya kuat, the strong durability-nya kuat, daya tahannya kuat, dan yang kedua adalah pasti hidupnya mahal, berkualitas. Saudara jangan coba orang yang berkualitas saudara sogok dengan uang, gak akan bisa.
Orang kalau berkualitas lain, di mana saja nilainya mahal dalam kehidupan. Hidupnya tidak lagi standarnya pada duit, tapi standarnya sudah pada firman Tuhan. Oh iya, itu ciri orang-orang yang hidupnya punya kehidupan seperti Tuhan hidup. Dan itu adalah orang-orang yang sekali lagi sudah selesai dengan dirinya. Nah, saya tutup. Ngapain sih buah zaitun itu kok diperas? Ini zaitun kan? Saya tadi terinspirasi saja. Saya sebetulnya mau khotbah tentang kuasa kebangkitan, tapi mendadak sontak ujuk-ujuk tiba-tiba melihat ini langsung, oh iya, saya harus khotbah inilah. Zaitun itu untuk apa, Bapak Ibu? Minyaknya itu dipakai untuk dua hal. Yang pertama, inaugurasinya para raja. Jadi raja-raja di Israel kalau diinaugurasi, di korona. Korona itu kan istilah itu mahkota. Itu dituangin pakai minyak zaitun. Jadi zaitun itu memang saking mahalnya, tidak ternilai. Itu untuk mengangkat para raja. Tapi yang kedua, minyak zaitun itu adalah minyak anointing, pengurapan. Katakan pengurapan. Saudara, saya beritahu ya, hidup kalau tidak diurapi, ngeri Bapak Ibu. Saya tidak ukur pengurapan cuma dari nangis, geblak dan sebagainya, bukan itu. Urapan itu apa? Saya tidak mampu, tapi Tuhan dengan kemampuannya akan membuat saya mampu walaupun saya tidak mampu. Kita tidak mampu, tapi Tuhan dengan kekuatannya akan membuat kita mampu walaupun kita tidak mampu dengan kemampuan kita. Saya punya banyak cerita, tapi karena waktu Bapak Ibu. Oh iya, saya bisa saksikan ribuan kesaksian yang aneh-aneh. Saya duduk di pantai Ambon mana? Kok jadi lupa? Nasepa Ibu ya, Usi ya Ibu, Nasepa. Ibu dari Ambon kah? Oh bukan ya? Oh kita, tapi Nasepa betul. Ya itu di situ ada rujak buahnya, enaknya luar biasa kan? Tante-tante Ambon. Wih. Begitu digigit sambelnya, langit terbuka, surga kelihatan. Dan itu malaikat tidak panggil kita Pak. Kecuali kita makan sate kambing dengan durian dan es kopior. Pasti malaikat berkata, pulang-pulang anakku. Ya kan, sebab itu darah tinggi naik, kolesterol naik. Itu bahaya lah. Tidak bercanda saja Bapak Ibu. Jangan nggak makan durian, makanlah lah. Tapi tahu diri lah, waktu makan ingat wajah saya. Supaya saudara tidak kebablasan ya. Saudara, saya lagi ngobrol sama satu orang Ambon. Dia bilang sama saya, Pak Rubin, saya mau cerita. Ada satu anak lulus SD dari desa di Ambon. Saya tadi lihat Yosep ngomong itu anaknya yang memimpin pujian. Saya kaget, oh ya? Ya Tuhan pakai ya. Yosep tetap jaga diri, tetap jaga rendah hati ya. Nah, orang Tuhan itu kerja tanpa referensi, bisa pakai siapa saja. Nah itu apa? Kekuatan Tuhan. Bapak Ibu tahu gak, anak ini gak punya uang, akhirnya kerja di Pertamina. Tapi tukang potong rumput. Di Pertamina, tapi tukang potong rumput. Tukang potong rumput, tapi di Pertamina. Di Pertamina, tapi tukang potong rumput. Tukang potong rumput, tapi di Pertamina. Di Pertamina, tapi tukang potong rumput. Tapi saudara tahu, orang ini penuh urapan, kerja benar. Dan dia itu tahu siapa yang korupsi dan tidak. Sering dimintain pendapat sama para manajernya. Siapa ini yang nyuri-nyuri? Dia tebak semuanya tepat. Merinding gak para manajernya? Merinding. Makanya hati-hati sama orang begini. Saudara tahu, diangkat akhirnya jadi pesuruh, tapi di Pertamina. Di Pertamina, tapi jadi pesuruh. Di pesuruh, tapi di Pertamina. Di Pertamina Pak, tapi jadi pesuruh. Singkat cerita, ada yang kemudian berkata, kamu itu pinter. Karena hikmat Tuhan, disekolahkan persamaan, lulus kuliah. Jadi di kantor full time, di Pertamina. Bapak Ibu tahu, posisi naik jadi pemimpin. Satu kali audit, dia itu bisa tahu siapa yang nyuri-nyuri. Ketangkap semua sama polisi. Coba. Posisi jadi posisi tinggi. Ya orang takut sama dia. Bapak Ibu tahu, gajinya dia sekolahkan anak-anak. Yang gak mampu karena dia tahu bahwa dia hidup karena anugerah Tuhan. Puluhan anak dia sekolahkan. Sampai akhirnya ada yang jadi petinggi Pertamina. Beliau pensiun di Ambon, satu anak yang dia sekolahkan dapat promosi ke Rusia. Di Rusia bagian pembelian dengan Pertamina. Satu kali ditelepon ini opa pergi ke Belanda. Ayo
beta di Belanda, sudah punya rumah dan sebagainya. Terbang opa ini sudah pensiun ke Rusia, maaf. Bapak Ibu tahu di Rusia, anak ini aktif di pelayanan. Dan waktu itu ada KUL Pak, seperti KUL, persekutuan doa. Di rumahnya ibu mertua dari ketua sinode ortodoksnya Rusia, seluruh Rusia. Sakit kanker sudah mau mati. Begitu opa ini datang, dia melihat dengan penglihatan apa yang terjadi. Didoakan ibu ini. Orang Alkitab berkata, orang benar yang diurapi tumpang tangan, orang sakit sembuh. Jadi bagian kita ini tumpang tangan, bagian orang sakit harus sembuh. Jadi orang sakit itu harus sembuh, bagian kita tumpang tangan, biar orang sakitnya yang sembuh. Kita tidak usah repot-repot, tumpang tangan. Ternyata ini orang ini sembuh, total sembuh, masih hidup sampai sekarang. Opa ini tahu nggak Bapak Ibu, keliling Rusia 2 bulan 3 bulan, bukan lagi liburan, khotbah di seluruh gereja ortodoks di Rusia. Saya duduk dengar ini, air mata saya menetes. Bayangkan, tukang rumput di Pertamina, tapi tukang potong rumput. Dampaknya ke Rusia, sentuh gereja di Rusia. Apa itu namanya? Urapan. Yang muda-muda jangan putus asa, yang gagal jangan kecewa. Jadilah zaitun yang diperas, karena roh Tuhan ada pada kita. God bless you all. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Wah, lain memang ya pianonya ya. Wah. Mari taruh tangan di dada kita. Yes Lord. Minta Tuhan mengurapi kita malam ini, sore ini. Sudah tidak perlu hiraukan kiri kanan. Yuk berdoa. Yang di dalam sini apakah keinginan kita atau kehendak Tuhan? Eden, manusia tidak kurang makan, tapi dia makan yang salah. Eden tidak ada penderitaan, tapi ternyata manusia tergoda dengan keinginannya. Di Eden gak ada petir, gak ada kemban, gak ada masalah. Tapi manusia jatuh karena keinginan. Tapi di Getsemani, justru yang punya surga menaruh kehendaknya untuk kemudian dia selesaikan rencana Bapa untuk kita semua. Oh karapasede Pertanyaan saya buat kita semua, termasuk buat saya. Apa yang ada di dalam saya? Apa yang ada di dalam diri saudara? Apakah kita mengumbar keinginan terus, nafsu terus, ego kita terus? Pertanyaan saya, apakah kita berani berkata, bukan lagi kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi di bumi seperti di sorga. Kenapa suami istri ribut terus? Saya yakin karena keakuan begitu luar biasa. Kenapa di perusahaan kita terpecah-pecah? Karena keakuan. Kenapa kesombongan ada? Semua karena keakuan. Tapi hari ini biarkan ya ibadah kebangkitan ini membuat kita sungguh sadar bahwa roh yang berdiam di dalam kita akan membuat kita sungguh-sungguh mengerjakan yang Tuhan mau dalam kehidupan. Sekete karapapa, mari jangan berdiam diri, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oh rapasede karapapa, jangan takut, jangan takut. Dia bisa mengerjakan dengan cara apa saja. Waktu dia jumpai orang-orang yang berani berdoa, bukan kehendakku lagi, tapi kehendakmu Tuhan. Even itu susah, even itu sekarang kita lagi mengalami masalah, tapi lewat apapun yang terjadi, kehendak Tuhan terjadi, kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sekete karapala baba 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 baba. Sandara mata ke sekete karababa baba 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 baba. Hikarapata ke sekete karabala baba 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 baba. Sekete karabala masakoto korakala baba 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 baba. Hikarapata ke sekete karabala baba 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 baba. Nekarapala sekete karabala baba 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 baba. Jesus. Tetap boleh taruh tangan di dada kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Ya Tuhan, disitulah dia mau berdiam secara laten dan permanen. Pertanyaan saya, apakah dia kerasan di hati kita? Waktu dia jumpai hati
yang dipersembahkan total, dia akan berdiam dan dia akan mengambil alih seluruh aspek hidup kita. Bapak Ibu gak usah khawatir, bukan soal apa yang terjadi di luar, tapi kita akan punya banyak ide, hikmat, strategi yang datangnya dari dalam. Hamba berdoa untuk umat-Mu, biar di ibadah kebangkitan hari ini Tuhan, kami bangkit dari dalam, kami dikuatkan dari dalam, kami mengalami kuasa Getsemani, yaitu bukan lagi keinginanku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Sebab di mana ada kehendak Tuhan, sorga pasti backup kami. Di mana ada kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Di mana ada kehendak-Mu, ada kekuatan yang tak terbatas. Hari ini kalau ada keluarga yang sedang goncang, tegakkan kembali. Hari ini kalau ada kesehatan yang sedang berat Tuhan, Tuhan yang tolong kami. Hari ini kalau ada bisnis yang lagi berat, Tuhan sumber kekuatan kami yang tak terbatas. Tapi di atas semuanya adalah kami percaya karakter Kristus yang kuat selalu bersama kami. Berkati umat-Mu yang ada di GBI PRJ. Biar hari ini kebangkitan bukan sekedar hanya liturgi agama acara, tapi kami alami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kita dengan sikap berdiri, kita akan berdoa untuk hamba-Nya. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas firman sore hari ini yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Rubin Onge Bapak. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah Bapak. Dan kiranya Engkau terus memperluas wilayah pelayanannya dan memberikan kesehatan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapak. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Bapak. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapak. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, Kau pulihkan ya Bapak. Kau berikan peluang-peluang yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru. Apapun yang dilakukan, Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini sebelum pulang, kiranya Kau memberikan berkat yang terbaik untuk kami ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anak-anak tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, Ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, Ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan.
Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.